Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat, Alhamdulillah, Bu. Maria sehat. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita berjalan dengan tertib dan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan mulai perkuliahan Manajemen Sains pertemuan minggu ke-15. Akhirnya kita sampai juga di pertemuan terakhir untuk materi kuliah Manajemen Sains. Minggu depan itu sudah minggu tenang, tidak ada perkuliahan. Kemudian minggu depannya di akhir bulan Januari itu sudah UAS ya Bapak Ibu ya. Oke. Semua mata kuliah sudah selesai minggu ini Bapak Ibu. Pak ada kuliah pengganti lagi minggu depan? Masih ada satu sih, Bu. Nah, masih ada satu mata kuliah ya Mbak Ria ya. Iya, presentasi kelompok. Oke. Untuk materi hari ini sudah saya upload di e-learning, silahkan di-download untuk materi dan pembahasan studi kasusnya. Di e-learning ada di pertemuan 15. Baik, saya akan mulai share materi ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah lumayan banyak yang hadir. Saya mulai saja, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah Manajemen Sains pertemuan ke-15 hari ini, kita akan membahas tentang masih pemrograman linear ya. Ini model pemindahan angkutan atau yang lebih dikenal dengan transshipment model. Di pertemuan, ini pertemuan 15 ya, 14. Di pertemuan 13 kemarin kita sudah membahas tentang model transportasi. Nah, untuk model pemindahan angkutan ini ibaratnya apa ya, adiknya ya. Jadi kelanjutan dari model transportasi dikembangkan menjadi model pemindahan angkutan atau transshipment model. Apa itu transshipment model akan kita bahas bersama-sama. Model pemindahan angkutan atau transshipment model adalah kepanjangan atau perpanjangan dari model transportasi yang sudah kita bahas di minggu 13 ya kalau nggak salah Bapak Ibu. Yang dimana model ini adalah titik-titik pemindahan angkutan atau titik perantara yang ditambahkan antara sumber dan tujuan. Sumber dan tujuan ini model yang kita jumpai di model transportasi ya Bapak Ibu ya. Sebentar izin bersin. Oke, lanjut. Sementara sedangkan di model pemindahan angkutan ini ada penambahan titik gitu di mana nanti ada sumber, ada titik transit atau titik pemindahan angkutan, baru setelah itu tujuan seperti itu. Sebuah contoh dari titik pemindahan angkutan adalah sebuah pusat distribusi atau gudang. Ini contohnya ya Bapak Ibu yang berlokasi di antara pabrik dan toko. Jadi ada pabrik, kemudian ada gudang, kemudian ada toko. Jadi barang tersebut misalkan diproduksi dulu di pabrik, kemudian barangnya ditaruh dulu di gudang, transit di gudang, kemudian baru didistribusikan ke toko-toko. Ini contoh dari model pemindahan angkutan atau transshipment model. Dalam permasalahan pemindahan angkutan, barang-barang dapat diangkut dari sumber melalui titik pemindahan angkutan ke tujuan. Dari satu sumber ke sumber lain, atau dari satu titik pemindahan angkutan ke titik pemindahan angkutan lain, atau dari satu tujuan ke tujuan lain, atau bisa juga langsung dari sumber ke tujuan, atau sejumlah kombinasi dari alternatif-alternatif yang tadi saya sebutkan.
Kalau misalkan saya gambarkan kira-kira modelnya seperti ini Bapak Ibu. Di gambar yang atas ini merupakan model transportasi. Misalkan kemarin di pertemuan 13 itu kita sudah membahas studi kasus tentang pengiriman padi dari penyimpanan padi ke penggilingan padi gitu ya. Jadi hanya ada 2 titik yaitu sumber dan tujuan. Sedangkan kalau untuk model pemindahan angkutan ini ada penambahan titik, di mana yang awalnya penyimpanan padi ini sebagai sumber, dia sudah berubah menjadi titik pemindahan angkutan atau titik transit. Nah, yang menjadi sumbernya itu siapa? Jadi di sini Bapak Ibu berubah menjadi pertanian. Ibaratnya sebelum padi ini disimpan di lumbung padi ya, di tempat penyimpanan padi, padi tersebut dipanen di pertanian, di sawah kalau kita sebutnya ya Bapak Ibu ya. Di sawah gitu ya, dari sawah. Misalkan pertaniannya beda nih, nggak satu lokasi dengan penyimpanan padi gitu. Jadi dari pertanian atau dari sawah tersebut, padi ini diangkut ke tempat penyimpanan padi, kemudian dari penyimpanan padi baru diangkut kembali ke tempat penggilingan seperti itu. Jadi ada 3 titik: sumber, transit atau pemindahan angkutan, kemudian penggilingan. Seperti itu. Kenapa harus ada transit? Misalkan dari contoh ini, misalkan di tempat dari pertanian ke penyimpanan padi, misalkan dari pertanian ini tidak bisa akses jalannya terbatas atau tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan tertentu seperti itu. Jadi sebenarnya misalkan bisa nih dari pertanian langsung dikirim ke penggilingan gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal padi tersebut tidak bisa langsung dikirim ke penggilingan, jadi harus disimpan terlebih dahulu ke penyimpanan padi. Atau kita bisa gunakan contoh yang di sebelumnya. Jadi ini ada contoh titik pemindahan angkutan dari sebuah pusat distribusi. Jadi misalkan dari pabrik memproduksi barang misalkan. Jadi sebelum didistribusikan ke toko, barang tersebut yang dari pabrik ditaruh dulu di gudang gitu, baru dari gudang didistribusikan ke toko. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, agar Bapak Ibu lebih memahami lagi seperti apa model pemindahan angkutan atau transshipment model ini, kita langsung membahas studi kasusnya ya Bapak Ibu. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terkait model pemindahan angkutan ini? Kalau untuk transportasi misalkan ya, transportasi yang kita temui sehari-hari, misalkan ada warga Bogor, misalkan warga Bogor mau ke Jakarta atau mau ke Tangerang gitu kan. Misalkan kendaraan yang ia naiki itu kereta. Rute keretanya kan nggak ada tuh yang dari Bogor langsung ke Tangerang atau dari Bogor langsung ke Jakarta. Harus transit dulu gitu ya di stasiun Manggarai. Dari stasiun Manggarai kan dia harus naik atau pindah angkutan untuk ke rute yang dituju, baik ke Tanah Abang atau dari Tanah Abang baru naik kereta lagi ke Tangerang seperti itu. Jadi itu contoh lain dari model pemindahan angkutan. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait model pemindahan angkutan ini? Belum, Bu. Cukup ya Pak ya? Cukup jelas? Oke, kalau tidak yang ditanyakan kita langsung masuk ke pembahasan soal. Soal ini dikembangkan dari soal yang sudah kita bahas di model transportasi di pertemuan 13 ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sebelumnya kita sudah membahas soal transportasi dari penyimpanan padi ke penggilingan padi. Nah, untuk model pemindahan angkutan ini ditambahkan lokasi baru atau tempat baru yaitu di pertanian, di mana pertanian ini menjadi sumber, sedangkan penyimpanan padi jadi tempat transitnya gitu. Untuk tujuan tetap di penggilingan padi. Tuh ya, jadi padi dipanen di pertanian di daerah Jawa Timur, yaitu Madiun dan Bojonegoro.
Jadi ada 2 sumber di model pemindahan angkutan ini, Bapak Ibu. Nah, dari sebelum dikirimkan ke 3 penyimpanan padi, 3 penyimpanan padi ini yang awalnya jadi sumber, sekarang menjadi perantara atau pemindahan angkutan yang berlokasi di Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan. Gitu ya. Jadi dia berubah, yang awalnya jadi sumber berubah menjadi titik pemindahan angkutan. Jumlah padi yang sudah dipanen di setiap pertanian adalah 300 ton. Di Madiun 300 ton, di Bojonegoro 300 ton. Jadi totalnya 600 ton. Padi tersebut kemudian dikirimkan ke penggilingan. Penggilingan ini tetap ya menjadi tujuan, menjadi destination yang lokasinya ada di Surabaya, Kediri, dan Malang. Biaya pengiriman padi ke penggilingan nominalnya sama, tetap sama seperti yang di soal sebelumnya. Sedangkan untuk biaya pengiriman dari pertanian ke penyimpanan padi adalah sebagai berikut. Dari Madiun ke Sidoarjo biaya kirimnya 160.000, dari Madiun ke Pasuruan 100.000, dari Madiun ke Pacitan 120.000, kemudian dari pertanian yang kedua yaitu Bojonegoro ke Sidoarjo 150.000, dari Bojonegoro ke Pasuruan 140.000, kemudian dari Bojonegoro ke Pacitan 170.000. Ini adalah biaya pengiriman dari pertanian dari sumber ke transit, tempat transit tadi, ke titik pemindahan angkutan. Nah, kemudian ini ketiga penyimpanan padi tersebut harus masuk ke 3 penggilingan padi yang berlokasi di Surabaya, Kediri, dan Malang. Untuk masing-masing penggilingan padi melakukan permintaan atau demand sebanyak Surabaya 300 ton, Kediri 200 ton, Malang 100 ton. Jumlah permintaan atau demand-nya 600 ton sama dengan jumlah ton padi yang bisa disuplai dari pertanian. Untuk biaya mengangkut 1 ton padi dari setiap penyimpanan padi ke setiap penggilingan nominalnya berbeda sesuai dengan jarak dan sistem kereta apinya yang sama yang sudah kita bahas di pertemuan 13. Dari Sidoarjo ke Surabaya 50.000, dari Sidoarjo ke Kediri 80.000, dari Sidoarjo ke Malang 100.000, kemudian dari Pasuruan 70.000 ke Surabaya 70.000, Pasuruan ke Kediri 110.000, Pasuruan ke Malang 90.000, dan yang terakhir dari Pacitan ke Surabaya 120.000, Pacitan ke Kediri 70.000, dan dari Pacitan ke Malang 110.000. Oke, permasalahan untuk studi kasus ini adalah untuk menentukan berapakah ton padi yang harus dikirim, yang harus diterima dari pertanian ke tempat penyimpanan padi, gitu ya. Ini belum diketahui nanti penyimpanan yang ada di Sidoarjo itu menerima berapa ton padi dari pertanian, Pasuruan berapa, dan Pacitan berapa. Ini yang harus kita ketahui yang pertama. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah dari masing-masing jumlah ton padi dari pertanian ke penyimpanan padi, kemudian kita juga harus mencari tentunya berapakah jumlah padi yang dikirim dari penyimpanan padi ke penggilingan, seperti itu. Ini adalah bentuk dari pemrograman linearnya ya Bapak Ibu, sudah dirumuskan seperti berikut. Fungsi tujuannya adalah meminimalkan nilai Z. Nilai Z-nya adalah gabungan dari biaya kirim dari sumber ke transit dan dari transit ke tujuan, seperti itu. Kemudian ini untuk fungsi kendalanya X13, X14, X15. Ini merujuk kemana? Ini adalah merujuk ke ini ya Bapak Ibu ya. X13 berarti X13 ini ongkos kirim dari Madiun ke Sidoarjo. X14 berarti ongkos kirim dari Madiun ke Pasuruan. X15 ini ongkos kirim dari Madiun ke Pacitan. Yang selanjutnya juga sama, X23 berarti Bojonegoro ke Sidoarjo, X24 Bojonegoro ke Pasuruan, X25 berarti dari Bojonegoro ke Pacitan. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi ini 3 fungsi kendala. Pertama, merujuk dari yang tadi.
Untuk fungsi kendala yang selanjutnya juga sama. Yang ini X36, 46, 56 itu berarti dari di sini. Dari merujuk ke biaya kirim gitu ya. Yang kalau tadi biaya kirim dari eh, pertanian ke penyimpanan padi, fungsi kendala yang selanjutnya adalah biaya kirim dari penyimpanan padi ke penggilingan gitu. X36, X3, kemudian 4 X46 ditambah 4 X7 ditambah 4 X8, kemudian ditambah lagi 5 X56 ditambah 5 X57 ditambah X58. Ini ada 2 baris pertama, ini adalah itu ya yang dari pertanian ke penyimpanan padi, kemudian ini dari penyimpanan padi ke penggilingan dengan jumlah suplainya masing-masing. Tuh. Nah, ini nanti kita akan selesaikan menggunakan pemrograman solusi komputer, Bapak Ibu. Kita akan mulai mengerjakan solusi komputer menggunakan Excel Solver. Nanti untuk pembahasan yang di slide yang terakhir ini, ada 2 slide terakhir, ini akan saya bahas ketika kita sudah membahas menggunakan solusi komputer Excel QM dan POM for Windows. Jadi 2 slide terakhir ini akan saya bahas setelah kita menyelesaikan solusi komputer menggunakan Excel Solver. Jadi ini ada kaitannya dengan solusi komputer Excel QM dan POM for Windows. Untuk pembahasan menggunakan solusi komputer yang pertama, di sini saya sudah siapkan template-nya. Bapak Ibu, ini sudah saya buatkan. Untuk rumusnya ini juga sudah saya lampirkan. Bapak Ibu nantinya tinggal menggunakan solvernya, silakan dimasukkan fungsi kendalanya, fungsi tujuannya, dan lain-lain sampai mendapatkan hasil biaya transportasinya nanti berapa. Kemudian nanti bisa diketahui juga berapakah jumlah ton padi yang dikirim dari pertanian ke masing-masing penyimpanan padi. Dan nanti juga bisa kita ketahui berapa ton padikah yang dikirim dari penyimpanan padi ke penggilingan. Untuk rumusnya sama ya, untuk yang dari mulai di sini dulu ada rumus, pokoknya yang nominal 00 ini pasti ada rumusnya Bapak Ibu. Rumusnya ini menjumlahkan dari sel B5 sampai D5, ini sama. Kalau yang ini menjumlahkan dari B6 sampai B7, ini sama. Ini juga sama, menjumlahkan dari C13 sampai E13. Bawahnya juga sama, ini juga sama, menjumlahkan dari C13 sampai C16. Yang ini berarti rumusnya ini B8 dikurang F13 gitu ya. B8 dikurang F13. Dari Sidoarjo, ini juga dari Sidoarjo. Kemudian yang ini sama C8 dikurang F14, yang ini D8 kurang F15. Untuk fungsi tujuannya rumusnya juga sama menggunakan sum produk. Ini dikali ini, kemudian ditambah ini dikali ini. Rumusnya sudah saya inputkan, Bapak Ibu silahkan kerjakan menggunakan Excel Solver. Di sini silahkan Bapak Ibu. Nah ini saya reset dulu deh. Yang punya Bapak Ibu udah ada rumusnya belum ya? Di solvernya. Silahkan. Belum ada ya Mbak ya? Belum. Ya, saya kasih waktu berapa menit? 5 menit untuk mengerjakan. Belum ada. Iya, dikerjakan ya. Dikerjakan dulu kira-kira untuk rumus di solvernya seperti apa. Jadi Bapak Ibu acuannya tinggal lihat di pemrograman Lidier untuk fungsi kendalanya. Ini kan di sini ada, tadi itu ada fungsi kendalanya, tinggal dimasukkan.
Maunya berapa? 10 menit ya, Mbak? Ya, siapa cepat boleh presentasi gitu ya. Yang sudah selesai silakan di-share screen kira-kira hasilnya berapa. Jadi silakan dilihat dari fungsi kendalanya. Di sini ada satu, dua, terus tiga, empat. Saya kasih clue ya Bapak Ibu ya untuk mengisi tadi fungsi kendalanya ada tiga ya. Ada tiga, jadi izin saya screen. Ini hasilnya tadi saya sudah menghitung. Jadi untuk fungsi tujuan ini kan meminimalkan nilai Z. Tadi berarti selnya diarahkan ke sel yang fungsi tujuan. Untuk fungsi kendala yang bisa dimasukkan di constraint ini ada tiga Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama, fungsi kendala yang pertama. Kemudian ini fungsi kendala yang kedua. Kemudian ini fungsi kendala yang ketiga. Jadi ada tiga constraint yang harus dimasukkan, simbol yang digunakan sama dengan. Silakan kalau ada yang sudah selesai boleh di-share screen Bapak Ibu.
Silakan Bapak Ibu, ada yang sudah berhasil? Gimana Bapak Ibu, sudah ada yang berhasil kah? Atau kita mau kerjain bareng-bareng aja? Iya, boleh, Bu. Bareng-bareng aja ya Pak ya? Oke, baik.
Sambil saya jelaskan, Bapak Ibu juga sambil mengerjakan soalnya gitu ya. Oke. Tadi fungsi kendalanya ada 3, Bapak Ibu, yang harus diinput. Jadi kita gunakan solver. Untuk set objektif, kita klik, kita arahkan ke sel C24. Sini ya, C24. Enter. Fungsi tujuannya Muncul, tadi. Bu. Oh, belum muncul, Pak? Udah muncul, Bu. Udah. Udah. Pak Gali? Di mana Pak Gali, sudah muncul atau belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Saya ulangi ya, Pak ya. Saya mulai dengan klik solver. Di fungsi tujuan atau di set objektif, saya pilih sel C24. Dengan tujuannya adalah mencari nilai atau biaya transportasi minimum. Kita pilih yang min. Untuk by changing variables, berarti ada 2 variabel yang harus kita pilih. Kita klik pertama variabel yang dari sel B6 ke D7. Nah, ini untuk memilih variabel yang kedua, kita bisa gunakan tombol kontrol yang ada di keyboard. Ditekan tombol kontrolnya, jangan dilepas dulu. Kemudian kita pilih sel yang kedua, yaitu dari C13 sampai dengan E15. Seperti ini. Jadi di sininya B6 sampai dengan D7. Pemisahnya kalau saya menggunakan titik koma, mungkin ada beberapa yang pakai koma. Kemudian baru ditambahkan lagi C13 sampai dengan E15. Seperti itu. Jadi ada 2 variabel penentu yang bisa merubah hasilnya. Yang pertama B6 sampai D7. Pakai tombol kontrol biar kita bisa menyeleksi sel yang kedua, yaitu yang C13 sampai dengan E15. Sudah, Bapak Ibu? Nah, sekarang tinggal kita isi constraints. Tadi kalau kita lihat di pemrograman linearnya ada 3 constraints ya, Bapak Ibu. Yang pertama yang ini adalah jumlah supply yang bisa diberikan dari pertanian ke masing-masing penyimpanan padi gitu ya. Pertanian pertama kan bisa menyuplai 300, pertanian yang kedua juga sama 300. Jadi ini berarti kita ngambilnya dari mana? Dari sini ya Bapak Ibu, kita add constraints yang pertama. Di sini F6 sampai F7 simbolnya sama dengan, kemudian yang di bagian constraint kita pilih E6 dan E7. Ini adalah fungsi kendala yang pertama yang kita dapatkan dari sini. Tuh, Bapak Ibu. Kita add. Terus fungsi kendala yang kedua dari sini kalau kita lihat fungsi kendala yang kedua. Yang mana nih Bapak Ibu nih? Fungsi kendala yang kedua yang mana nih Bapak Ibu? C17 bukan, Bu? C17. Oke, iya. C17 sampai dengan sorry, bentar. C17 sampai dengan E17 ya. Iya, Bu. Terus simbolnya juga sama dengan konsennya, berarti yang ini, yang C16 sampai dengan E16. Ini. Kemudian yang ketiga ini, yang kita dapat fungsi kendala yang ketiga yang ini dari mana? Ini belum di-add ya, kita add dulu. Fungsi kendala yang ketiga didapat dari
Dari sini Bapak Ibu. Dari B8 sampai dengan D8. Simbolnya sama dengan constraint-nya dari ini. F13 sampai dengan F15. Jadi jumlah ton padi yang masuk ke penyimpanan padi, jumlahnya harus sama dengan jumlah padi yang dikeluarkan dari penyimpanan padi ke penggilingan. Kita add. Jadi di sini sudah ada 3 fungsi kendala constraints yang didapat dari pemrograman linearnya. Kemudian di sini untuk metodenya kita gunakan simplex. Kalau sudah, kita klik tombol solve. Oke. Maka di sini sudah didapatkan hasilnya untuk biaya pengirimannya sebesar Rp117.000 dengan alokasi pengiriman padi dari pertanian ke masing-masing penyimpanan padi. Dari Madiun, dia mampu menyuplai 300 ton padi dan dia kirim ke penyimpanan padi yang ada di Pasuruan sebanyak 100 ton, ke Pacitan 200 ton. Sedangkan yang pertanian yang ada di Bojonegoro, suplai yang dia punya 300 ton, dia kirim semua ke penyimpanan padi yang ada di Sidoarjo. Nah, setelah kita mengetahui jumlah jumlah ton padi yang dikirim dari pertanian, dari penyimpanan padi juga harus melakukan pengiriman kembali ke penggilingan, gitu ya. Nah, di sini nilainya sama nih Bapak Ibu ya. Jumlah yang didapat penyimpanan padi di sini Sidoarjo, kita lihat di Sidoarjo dia menerima 300 ton padi dari pertanian. Nah, berarti di sini juga dia harus mengirim 300 ton. 300 ton ini dia kirim ke Surabaya semua. Karena Surabaya melakukan permintaan 300 ton. Yang Pasuruan juga sama. Pasuruan menerima 100 ton padi, dia kirim ke Malang. Yang Pacitan menerima 200 ton padi, dia kirim ke Kediri. Jadi demand-nya, permintaannya sudah terpenuhi dari masing-masing penyimpanan padi. Biayanya 117.000. Hasilnya sama, Bapak Ibu, sama atau tidak? Sama. Sama ya, Mbak Rafifa ya? Pertanyaan. Oke. Mbak Rafifa berhasil? Iya Bu, Berhasil sama. ya? Mau tanya Bu, pengejarannya hari Jumat. Oke. ini yang aliran pemindahan angkutan ini kenapa 0? Yang mana? Ini, 0. Ya. Karena ini kan rumusnya B8 ya. B8 itu kan berarti dari sini. B8 dikurang F13. Jadi artinya pengiriman masuk nih. Ini kan penyimpanan padi. Ini penyimpanan padi. Dia masuk, dia menerima padi dari pertanian sebanyak 300 ton. Misalkan untuk Sidoarjo ya. Nah, 300 ton ini kan harus dia kirim kembali ke penggilingan. Nah, dia ngirim sebanyak 300 ton juga ke Surabaya, karena Surabaya minta 300. Habis berarti aliran pemindahan angkutannya habis 0, tidak ada sisa. 300 dikurang 300, 0 kan ya? 100 dikurang 100, hasilnya juga 0. 200 dikurang 200, hasilnya 0. Kalau misalkan di sini ada sisa, berarti kan permintaan yang dilakukan di penggilingan padi kan berarti belum terpenuhi oleh pihak penyuplai gitu. Kalau ada nominal selain 0. Ada yang mau tanyakan lagi, Bapak Ibu? Kayaknya diberesin di bisa ngobrol. Kenapa? Katanya. Pak Delia, mikrofonnya belum di off ya, Pak? Oke. Yang lain gimana untuk solusi komputer menggunakan Excel solver ini? Ada yang ingin tanyakan kah? Jadi yang penting kita bisa membaca ini ya, fungsi kendala yang pemrograman linearnya Bapak Ibu.
Jadi tinggal kita masukkan di solvernya. Gimana Bapak Ibu, jelas? Ada yang ingin tanyakan? Pak Melki? Pak Didi? Pak Dery? Oke. Oke, ini untuk solusi komputer yang pertama sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita akan menyelesaikan studi kasus ini menggunakan dua solusi komputer. Yang pertama itu Excel QM dan yang kedua POM for Windows. Oke. Nah, di sini nanti ini dua slide terakhir akan kita bahas bersamaan dengan ini ya Bapak Ibu. Sebentar saya aktifkan dulu Excel QM-nya. Belum aktif. Untuk Excel QM-nya kira-kira gimana Bapak Ibu, ada kendala nggak? Apa mau dikerjain bareng-bareng apa mau kerjain sendiri-sendiri? Barang-barang, Bu. Bareng-bareng ya. Berdua denganmu lebih baik ya, Rafifah. Iya, Bu. Oke, untuk Excel QM, seperti biasa kita aktifkan modul Excel QM-nya. Untuk chapter-nya kita gunakan yang chapter 6. Masih di transportation, transshipment, dan transportation. Jadi kita pilih transportation. Pahalanya lebih besar ya Pak Galih ya untuk jamaah ya. Nah ini untuk jendela transportation-nya sudah muncul. Untuk judulnya apa ya ini? Pemindahan angkutan. Tadi sheet name-nya juga sama deh. Nah, di sini seperti biasa ada number of origin dan ada number of destination. Kira-kira untuk studi kasus pemindahan angkutan ini dari soal yang tadi, berapakah origin yang harus kita isi? Berapa kira-kira Bapak Ibu? Ada berapa sumber? 5. Ada berapa tujuan? Berapa, Pak? 5, betul ya. Betul atau salah nih Bapak Ibu? 5 tuh mana aja Pak Gali? Ayo Mbak Pak Gali jawab 5, Mbak Rafifah jawab 2. Oke, betul ya 5 ini diambil dari jumlah sumber ditambah dengan jumlah transit. Jadi jawabannya ada 5, betul di sini. Ada 5, Madiun, Bojonegoro, ditambah dengan tempat transit atau pemindahan angkutan, Sidoarjo, Pasuruan, dan Pacitan. Jadi ada 5 tempat. Untuk destination-nya ada berapa Bapak Ibu? Kalau tadi sumbernya ada 5, itu 5 didapat dari sumber ditambah dengan transit. Nah, sekarang saya tanya yang destination, ada berapa? Pak Farhan jawab 3. Ada yang mau jawab lagi kah? Berapa Bapak Ibu? Untuk destination-nya ada berapa nih? Untuk destination-nya ada 6. Kalau tadi Pak Farhan jawab 3, itu mengacu pada Surabaya, Kediri, dan Malang ya Pak ya? Nah, 3 lagi berarti diambil dari mana? Dari transit tadi. Jadi transit ini selalu diajak nih Bapak Ibu. Baik ketika mengisi origin dia diajak dan mengisi destination pun dia selalu diajak.
Destination-nya ada 6. Ini didapat dari tempat transit ditambah dengan tempat tujuan. Gitu. Oke, kita klik tujuannya minimize ya. Oke. Sambil dikerjakan juga ya Bapak Ibu ya. Ini tabelnya seperti ini Bapak Ibu. Ini saya copy sebentar. Biar. Jadi yang pertama adalah sumber. Yang kedua adalah tempat transit gitu ya. Nah, baru di bagian destination juga sama. Jadi tempat transit ditambah dengan destination. Seperti ini. Nah, kemudian untuk mengisi area yang di blok warna orange ini gimana Bapak Ibu? Ini kan warna orange ini harus kita isi ya. Harus kita isi. Kita isi bagian supply dulu. Untuk pertanian di Madiun mampu menyuplai sebanyak 300 ton padi. Yang Bojonegoro juga sama, 300 ton padi. Nah, kok nggak bisa keisi? Sebentar, ini agak error. Nah, kemudian dari Surabaya melakukan permintaan sebanyak 300 ton padi. Ini Excel-nya kenapa ya? 300 dari Kediri melakukan permintaan sebanyak 200, dari Malang melakukan permintaan padi sebanyak 100 ton. Setelah itu kita isi dengan ongkos kirim. Dari Madiun ke Sidoarjo, ke Pasuruan, Pacitan, berapa? Kita copy aja Bapak Ibu dari sini. Ongkos kirim ya, ini kita isi ongkos kirim dulu. 150, 100, 120. Kemudian kita juga harus mengisi ongkos kirim yang dari Sidoarjo ke Surabaya, dari pemindahan angkutan ke penggilingan, dari penyimpanan padinya. Kita copy aja. Jadi sini berarti Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, semua angka kita sudah masukkan, baik biaya pengirimannya dari sumber ke penyimpanan padi maupun dari penyimpanan padi ke penggilingan padi. Untuk supply and demand pun sudah kita isikan di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang area kosong ini nggak boleh kosong Bapak Ibu, harus kita isi. Nah, kira-kira harus diisi apa? Kita bahas slide yang berikut. Ini saya bahas dulu sebelum kita mengisi area kosong tadi diisi apa. Ini saya bahas 2 slide terakhir Bapak Ibu. Oke, ini ya. Jadi masalahnya tadi sama, tentukan sistem transshipment agar biaya pengiriman barang minimum. Penyelesaiannya ketika kita menggunakan solusi komputer Excel QM maupun POM for Windows. Yang pertama di sini Bapak Ibu. Pada setiap daerah transit harus dibuat atau disediakan atau ditambahkan jumlah barang gitu ya, jumlah barang berarti kalau kasus ini jumlah ton padi gitu ya, yang merupakan dummy yang besarnya, yang jumlahnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk atau persediaan barang. Kalau di sini berarti harus diisi dengan jumlah supply yang tersedia. Ini untuk mengisi ini ya, pada setiap daerah transit harus dibuat atau disediakan. Kemudian tabel transportasi dibuat dengan menggabungkan kedua tabel. Berarti ada 2 tabel ya tadi. Kalau di solusi komputer yang pertama kan kita buat tabelnya secara terpisah. Ada tabel pertama dan ada tabel kedua. Nah, untuk SLQM ini kan tabelnya dijadikan 1 gitu.
Nah, berarti untuk mengisi biaya ongkirnya gimana? Tadi kan sudah kita isikan gitu ya. Dengan menggabungkan kedua tabel tersebut dan memberikan biaya yang cukup besar. Jadi, eh, untuk kotak yang kosong tadi yang tidak ada biaya kirimnya, kita isikan dengan variabel M. Variabel M ini seperti yang sudah kita ketahui bersama di metode simplex yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya adalah nilai yang cukup besar, gitu ya, nilai yang jumlahnya besar. Di sini karena hasilnya nanti ribuan, kita menggunakan 1000 untuk nilai variabel M ini. Diisi di semua yang tidak mempunyai jalur transportasi. Contohnya seperti apa? Seperti ini, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah mengisi bagian ini. Ini tadi sudah kita isi ya di tabel. Ini juga tadi sudah kita isi. Terus mana lagi yang sudah kita isi? Bagian ini sudah kita isi. Bagian ini juga sudah kita isi tadi. Nah, berarti kan yang tadi masih kosong, ada di bagian ini ya, Bapak Ibu. Ini masih kosong, diisi dengan variabel M, di mana variabel M ini adalah nilai yang cukup besar. Variabel M. Yang kosong ini Bapak Ibu isikan dengan variabel M. Tadi nilai variabel M-nya berapa? 1000. Sementara untuk jumlah ini 600 didapat dari mana? Dari ini ditotalkan 300 tambah 300 karena tadi di keterangannya ini ya Bapak Ibu ya. Pada setiap daerah transit harus ditambahkan dummy yang besarnya sama dengan jumlah semua kapasitas produk. Kalau di sini berarti jumlah semua supply dari masing-masing pertanian. Berarti untuk daerah transit di sini supply-nya kita isi dengan total supply. Totalnya kan 300 tambah 300, 600. Tambahkan 600. Yang ini pun sama. Di semua daerah transit kan ya. Tambahkan 600. Daerah transit itu kan Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan. Sidoarjo, Pasuruan, Pacitan. Terus untuk biaya ongkos kirimnya, di sini tadi harus ditambahkan variabel M yang nilainya cukup besar. Di sini kita tambahkan variabel M-nya 1000. Nah, di sini kenapa ada yang nilainya 0, Bapak Ibu? Sidoarjo ke Sidoarjo kan tidak ada ongkos kirim ya, karena satu daerah. Jadi ini diisi 0. Pasuruan ke Pasuruan juga tidak ada biaya kirimnya 0. Pacitan ke Pacitan juga 0. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita balik lagi ke... Sudah bisa dipahami Bapak Ibu penjelasan saya untuk tabel transportasi gabungan ini? Oke, bisa ya. Jadi kalau sudah dipahami langsung kita isikan di sini. Silakan diisi sesuai dengan yang tadi penjelasan saya. Berarti ini diisi 600 gitu ya. Untuk supply di masing-masing daerah transit kita isi 600. 600 ini dapat dari mana? Dari gabungan semua supply dari kedua pertanian. Sini juga berarti ini Sidoarjo, kita isi 600 di bagian demand-nya. Oke. Kemudian sisanya ini kita isi dengan variabel M. M itu nilai yang sangat besar, 1000. Kenapa kasih 1000? Karena di sini kita lihat ini merupakan model transshipment seimbang gitu ya, jumlahnya 2400 jadi ribuan. Nilai satu variabel M-nya itu 1000. Sidoarjo ke Sidoarjo kita isi 0, Pasuruan ke Pasuruan 0, Pacitan ke Pacitan 0. Nah, sisanya baru kita isi dengan variabel M, di mana variabel M itu nilainya 1000. Kita isi 1000 semua. Sini kita isi 1000 juga.
Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Sudah, Bapak Ibu? Sudah diisi semua daerah yang di blok dengan warna apa ini ya, orange. Sudah, kalau sudah, kita klik tombol Run Excel Solver-nya. Kita lihat berapakah nilainya di sini. Iya, nggak apa-apa Pak Wilda, silakan. Nah, kita lihat setelah kita tekan tombol solver tadi, didapatkan hasilnya untuk biaya kirimnya atau total cost-nya sama dengan solusi komputer yang pertama menggunakan Excel Solver, yaitu sebesar 117.000 dengan alokasi pengiriman ton padinya sama juga ya. Dari Madiun dia kirim ke Pasuruan dan Pacitan, dan dari Bojonegoro dia kirim ke Sidoarjo. Begitu pula dari tempat transit ke tujuan, pengiriman sama dari Sidoarjo dia kirim ke Surabaya, ya dari Sidoarjo dia kirim ke Surabaya, dari Pasuruan dia kirim ke mana tadi, Malang ya. Ya, Pasuruan dia kirim ke Malang, kemudian dari Pacitan dia dari 200 dia kirim ke mana nih? Kediri. Gitu. Hasilnya 117.000. Iya, Pak, betul. Tergantung ininya ya. Satuan yang cukup besar di sini dijelaskannya nilai variabel M-nya itu apa? Memberikan biaya yang cukup besar, nilai variabelnya M-nya 1.000. Gimana hasilnya sama? Bapak Ibu silakan di share screen. Saya mau lihat hasilnya. Mbak Rafifah, coba di share screen. Hasilnya sama atau beda? Baik, Bu. Hasilnya sama, Bu. Sama ya? Oke. Ini juga sama. Oke. Siap. Pak Melki, hasilnya sama ya, Pak? Boleh di share screen, Pak Melki. Yang Excelku tadi kayaknya salah rumus, Bu. Dapatnya cuma 93.000. Yang Kalau mana nih QM-nya sesuai, Bu. yang pertama ya, solusi komputer yang pertama ya. Kalau yang QM udah Iya, sesuai Bu. ya. Oke. Pak Aji juga sama ya, Pak Aji ya? Pak Aji udah nyoba pakai POM. Iya, Bu. Soalnya Coba, boleh di-share, Pak. Excel QM-nya masih alot. Oh, gitu. Oh, ini hasil Pak Melki ya. Pak Melki ini pakai QM for Windows. Oke, hasilnya sama. Terima kasih, Pak Melki. Boleh, Pak Haji, boleh di-share screen? Saya mau dari awal ya, Pak Haji ya. Bikin baru. Ya, Enggak. ini Bapak Ibu, Pak Haji akan mencontohkan untuk menyelesaikan studi kasus transshipment model menggunakan POM for Windows. Kira-kira tadi hasilnya sudah diketahui sama. Nyesel apa enggak yang tadi aja ya, tinggal diubah isinya ya. Di copy paste nggak apa-apa dari Excel, biar cepat. Mana tadi? Segini ya.
Bapak Ibu yang lain juga sama ya Pak, dipraktekkan. Gitu. Di bawah dia yang nggak bisa ke ini. Iya, Iya. kopinya yang dari tabel kedua Pak. Nah, yang atas Lemon tuh sih. Pak, yang Oh dari iya. tabel pertama ya, sorry. Hmm. Yang Surabaya ya gitu. Hmm. Ya ini juga salah. Oh, yang tadi salah ya Pak ya? Nah, kayaknya tadi benar dah. Habis di save buka lagi, nggak tahu deh. Nggak ingat sih. Eh, ini masukin dulu ininya. Ya, supply-nya dari masing-masing pertanian. Boleh, ongkos kirimnya boleh. Ini juga kan Mm-mm. Ongkos kirim dulu boleh. Di copy semuanya juga nggak apa-apa Pak, di copy. Dari ya semuanya copy dulu. Ya di situ. Ada copy yang kedua. Ya biaya pengiriman. Bukan Pak, yang itu. Yang penggilingan ya itu. Ini kopinya berarti Mana, dari, mana? Sidoarjo, Surabaya. bukan dari sana Pak. Dari Surabaya, ya dari situ. Ini ya. Iya. Nah, baru sisanya diisi. Dami. Ah, iya. Nah, itu Ini berapa tadi? 300. Ah, lupa. Mm-mm. 300. Mm-mm. Dua ya 300 ini. Ini 600 kan? Iya. Oh iya, 600. Mm-mm. 600. Mm-mm. Ini daminya ya. Iya, 1000. Daminya 1000 ya, Enggak, Pak? Mm-mm. harus 1000 Bu. Tadi berapa, Pak, diisinya? Asal pencet. Oh, asal pencet aja. Ya, Ya udah, coba. Coba bisa nggak kalau pokoknya di 4 asal pencet? angka aja. Oh, gitu. Terus enak banget. Oh, yang penting 4 angka gitu ya, Pak ya? Iya, tadi sama hasilnya Bu, walaupun Oh, gitu. asal. Mm-mm. Yes. Ya udahlah, biarin bodoh amat, banyak juga. Mm-mm. Benar ya begini ya. Oh, itu masih ada yang belum diisi. Dari Bojonegoro ke Surabaya belum diisi, Pak. Bojonegoro, Nah, ya itu. Surabaya. Ah, ya itu. Belum diisi, Pak. Ini Sidoarjo. Pasuruan benar nggak? Iya kan. Sidoarjo, Pasuruan. Ya, udah, udah. Iya, sama. Oh, iya ya. Sama ya. Berhasil ya. Iya. Berarti 1000 itu yang penting 4 digit gitu ya. Dianggapnya variabel yang besar gitu ya. Angka yang paling besar. Ini malah berapa digit nih? 5. Ini. Oke. Dami lah. Yang penting dami gitu ya, Pak ya. Iya. Oke, terima kasih atas ilmu barunya, Pak Haji. Nggak tahu Bu, saya juga nggak sengaja itu. Oh Oke, gitu. terima kasih Bu. Sama-sama. Oh, kasih 3 angka juga bisa ya, Pak ya? 800. Itu Pak Didi bisa ya, Pak Didi. Jadi nggak harus 1000. Coba buktiin Pak Didi ya. Coba masukin yang 800.000 Pak Didi. Coba Pak Galih mau lihat. Boleh Pak Galih di-share kalau diisi 800 seperti apa hasilnya? Oh gitu. Kita coba ya. Coba kita coba yang Pak Didi.
Misalkan tadi daminya kita isi 800 gitu ya. Apakah bisa? Tadi sudah dicoba Pak Aji random masukin angka random bisa ternyata gitu ya. Kalau kita isi 800 kita isi 800 misalkan seperti ini. Kita coba buktikan bisa atau tidak. Oh. Hmm. Ini saya hapus dulu. Ini saya ganti 800. Oke, benar ya. Berarti kita coba masukkan 800 pun bisa gitu ya Bapak Ibu. 100 pun bisa berarti. Oke. Gimana yang lain sudah berhasil mencoba? Bisa ya Pak Gali ya, pakai 800 atau ratusan juga ternyata bisa. Yang penting dummy. Yang lain sudah mencoba dari ketiga solusi komputer tadi? Hasilnya sama, biaya pengirimannya 117.000 dengan alokasi pengiriman berasnya juga sama dari masing-masing pertanian ke penyimpanan padi dan dari penyimpanan padi ke penggilingan padi. Oke. Pak Alexander sudah mencoba? Pak Dery sudah mencoba? Pak Dery, Pak Ahmad Fauzi Sudah, Bu. sudah ya? Sama ya hasilnya Pak ya? Sama, Bu. Oke. Siap. Baik, Bapak Ibu, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ini udah habis nih pembahasannya untuk pertemuan ke-15 ini. Jadi makin ke sini pertemuannya semakin materinya semakin sedikit gitu ya. Karena kalau ditambahin lagi materinya, nanti UASnya kebanyakan materinya ya. Untuk UAS saya sudah sampaikan bentuk soalnya pilihan ganda, jumlah soalnya 50. Durasinya kemarin ada yang request ya ditambah 1 jam, jadi total 3 jam. Tapi hanya 1 kali pengerjaan. Tapi saya yakin untuk UAS ini, saya rasa Bapak Ibu akan bisa lebih cepat mengerjakannya karena sudah menggunakan solusi komputer. Apalagi pakai POM, hasilnya lebih cepat gitu ya. Asal jangan ditinggal ya Bapak Ibu ya, karena waktunya tetap jalan gitu. Materi UASnya dari pertemuan 9 berarti dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Itu nanti muncul semua. Jadi dibuka kembali slide-slide-nya, penjelasannya yang sudah saya share dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15. Gitu. Saya absen dulu ya Bapak Ibu. Pak Ahmad Junaidi, Hadir. Pak Aji. Pak Aji hadir ya Hadir, tadi Bu. presentasi. Pak Alexander, Hadir, Bu. Pak Dery, hadir Hadir, ya. Bu. Mbak Desi, Hadir, Bu. oke, Pak Didi, Pak Didi hadir, Pak Didi. Tadi ada ya? Pak Didi menghilang malah di akhir-akhir. Oh, ada Pak Didi hadir. Oke. Sebentar. Pak Dimas Agung ini udah nggak aktif ya Bapak Ibu ya? Dimas Agung Wibisono. Di mata kuliah yang lain gimana? Jarang aktif, Bu. Jarang aktif ya Mbak ya? Oke.
Kemudian Pak Faiz juga sama ya. Pak Faiz sudah. Pak Fatah, Fali Hilmi. Tidak ada ya. Pak Fatih juga sama. Pak Galih Hadir, Bu. hadir. Pak Kusmunadi. Pak Kusmunadi hadirkah? Tidak ada ya. Pak Kusmunadi. Pak Kusmunadi tidak ada. Kemudian Pak Melki Hadir, Bu. hadir. Kemudian Pak Muhammad Yahya Hadir, Bu. hadir. Oke. Kemudian yang selanjutnya Pak Nehemia ini masih Muhammad Farhan. Pak Muhammad Farhan ada? Hadir, Bu. Hadir. Pak Nehemia masih sakit ya, Pak Gali ya? Iya, Bu. Kemarin coba saya kontak, belum ada balasan. Jadi. Oh gitu. Pak Orgi, Pak Padma ini juga tidak ada ya. Pak Raden Ahmad Fauzi Hadir, Bu. hadir. Hadir. Ya, terima kasih Pak. Mbak Rafifah Hadir, Bu. hadir. Mbak Ria Hadir, Bu. hadir. Pak Sofyan Fatkun aja Hadir, Bu. hadir. Baik. Pak Sofyan Nur Rahmat tidak ada ya. Oke. Pak Syarul Gufron juga tidak ada. Pak Wildani hadir ya? Ada ya? Pak Wildani ada lagi di jalan. Pak Yuli Widada. Pak Yuli. Pak Yuli tadi ada ya? Pak Yuli tadi ada, tapi sudah off. Oke. Baik, Bapak Ibu, sudah saya absen untuk mata kuliah Manajemen Sains pertemuan Minggu 15 hari ini sudah berakhir. Berakhir pula perjumpaan kita selama 1 semester ini di mata kuliah Manajemen Sains. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti mata kuliah saya selama 1 semester ini. Saya juga mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga UAS-nya berjalan dengan baik, mendapatkan hasil yang baik. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Alexander. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri mata kuliah Manajemen Sains minggu ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Selamat mengikuti ujian akhir semester di akhir bulan nanti. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Sama-sama.